Okay, Shalom Embassy Church. Let's praise Jesus. Come on. Selangkah demi selangkah ku
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, mampukan kami mengerti firman Tuhan, ubahkan kami menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, dalam khotbah yang terakhir kita sudah membahas bahwa kita harus bertumbuh maksimal di dalam Kristus. Jangan setengah-setengah, jangan nanggung. Let us grow up in all things. Mari bertumbuh dalam segala hal. Jangan hanya di satu dua hal saja, tetapi segala hal. Misal kita beli handphone, maunya keren kelihatannya, cepat kinerjanya, baterainya tahan lama, kameranya bagus, signalnya kuat, layarnya bening, retina, tahan air, ukurannya pas, balance, sempurna, harus seimbang. Kita ngerti kok dengan yang namanya maksimal. Mungkin kita paham kalau kita lagi pilih pasangan hidup, maunya yang cakep tapi juga cakep sikapnya, cakep tabungannya, cakep pendidikannya, cakep karakternya, cakep rohaniannya juga ya, maksimal. Tapi kalau dibalikin ke diri sendiri, apakah kita udah maksimal? Apakah maksimal dalam Kristus atau maksimal dalam ambisi pribadi? Atau maksimal dalam hal lain? Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di King James Version-nya, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. A perfect man, sempurna. Dalam bahasa aslinya teleios, yang artinya perfect, full grown, mature, wanting nothing necessary to completeness. Ya, sempurna, dewasa penuh. Poin pertama, mature enough to want nothing. Titik dewasa sampai tidak menginginkan apa-apa lagi, hanya hidup mau menyenangkan Tuhan. Christ is enough. Kristus adalah cukup bagiku. Kita hanya bisa mengalami kepenuhan dalam Kristus kalau kita nggak banyak maunya. Ya, gelasnya penuh, nggak banyak maunya. Kristus memenuhi satu bejana yang kosong. Kalau dalam hidup kita sudah banyak keinginan, udah hitam, sudah penuh dengan dirimu, penuh dengan mau ini, mau itu, ingin ini, ingin itu, banyak maunya. Maka ketika ada pertumbuhan menuju kedewasaan penuh, kepenuhan Kristus hasilnya bukan 100%, Kristus yang pegang kendali. Airnya keruh, nggak murni. Tingkat pertumbuhannya nggak sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mestinya murni, tapi jadinya nggak murni. Oke, mari saya ajak kita semua untuk beri hidupmu untuk Tuhan. Teleios, sempurna, dewasa. Seperti orang kalau udah dewasa sudah lebih tidak merepotkan dibanding bayi. Apakah kita masih suka banyak maunya? Apa kata teman di sekeliling kita? Atau apa kata keluarga kita tentang kita? Apakah sudah cukup dewasa atau masih bayi rohani? Kalau bayi, dikit-dikit marah, minta makan, minta dibersihkan pipisnya, maaf pupnya, kedinginan nangis, kepanasan nangis, bosen diem aja minta diajak jalan nangis, cara gendongnya salah nangis, ditanganin salah nangis, dikit-dikit nangis, sedih, dikit salah, gak mikirin perasaan orang, cuma mikirin diri sendiri, mi, aku, saya. Baiknya sih nggak rasa salah, namanya juga baik. Nah, kita harus merasa perlu bertumbuh maksimal di dalam Kristus. Jangan bantet, masa Kristen udah lama, tapi kok bayi rohani terus. Come on, less of me, more of you, Jesus. A perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga apapun yang dipikirkan itu berasal dari kecintaannya sama Tuhan. Apapun yang diputuskan itu untuk rencana Tuhan digenapi.
kemanapun langkah kakinya pergi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau saudara sibuk dengan rencanamu, ambisimu, maunya dirimu, ketakutanmu, masa lalumu, maka sulit untuk saudara berjalan bertumbuh maksimal ke arah Dia, Kristus. Teleios, sempurna, dewasa. Seperti orang kalau sudah dewasa, sudah lebih tidak merepotkan dibanding bayi. Pertanyaannya, apakah kita masih suka banyak maunya? Apakah sudah cukup dewasa atau masih bayi rohani? Perhatikan makanan kita. Makanan bayi atau makanan orang dewasa? Maka saya beri judul khotbah saya kali ini, susu atau makanan keras? Milk or solid food? 1 Korintus 3 ayat 2-3. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Susu dalam bahasa aslinya gala, yang artinya milk. For the less difficult Christian truths. Less difficult. Satu makanan rohani yang enak didengar, kurang menegur, kurang menghardik, ngomongnya enak-enak, ngomongnya enak aja. Tapi itu nggak bikin saudara jadi dewasa rohani. Less difficult Christian truths. Kebenaran firman yang enaknya doang yang diambil. Kayak misalnya liburan cuma kita lihat foto orang di sosmed, indah. Padahal mungkin banyak dan panjang ceritanya. Ada hotel salah klik pas booking, beli tiket pesawat kemahalan, harga udah keburu naik, mesti pisah pesawat sama suami atau istri karena penerbangan penuh, koper kepenuhan, keberatan, bawanya susah lalu kena excess baggage, barang hilang, ketinggalan pesawat, delay pesawat 5 jam, dicopet di negeri orang. Tapi orang cuma nilai dari foto di sosmed, dan yang diomongin enaknya doang, nggak diomongin proses nabungnya supaya bisa pergi liburan. Poin kedua, eat solid food, complete and deeper spiritual doctrines of the gospel. Nah, kebenaran firman Tuhan juga kita nggak bisa cuma mau dengar yang enaknya aja, tetapi peringatan keras dan teguran kita nggak mau dengar, nggak boleh kayak gitu. Kita bisa bilang, wah ini perjanjian lama nih, pasti kalau perjanjian baru nggak kayak gini nih bahasanya. Tapi dari tadi kita bahas itu Efesus dan Korintus. Firman Tuhan yang kita bahas itu ada perjanjian baru. Ya, harus bertumbuh maksimal, dewasa rohani. Jangan tanggung-tanggung. Makanan keras juga dimakan, jangan hanya minum susu. Nah, ya maklum sih kalau bayi minum susu dan belum bisa mengunyah makanan ala orang dewasa. Sebaliknya, orang dewasa yang terkadang minum susu tetapi bukan susu aja yang diminum. Ada makanan keras, ada makanan yang perlu dikunyah, solid food. Bukan makanan yang mudah atau yang bisa langsung ditelan. Apakah kita sudah cukup dewasa atau masih bayi rohani? Perhatikan makanan kita. Kalau makanan bayi atau makanan orang dewasa, susu atau makanan keras, milk or solid food. Makan juga lah solid food, makanan keras. Dalam bahasa aslinya broma, yang artinya the more solid, complete, and deeper spiritual doctrines of the gospel. Injil Kristus yang gak setengah-setengah, dipotong enaknya doang. Ada janji, juga ada syarat. Ada berkat, juga ada kutuk. Ada kemenangan, juga ada peringatan. Ya, hampir semua orang suka dengan bayi. Dan banyak yang bilang, aduh, cepet banget nih gedenya. Pengennya tuh kamu tuh kecil terus, lucu terus, cute terus. Kita suka sama cute-nya. Tapi sebetulnya akan jadi masalah kalau umur nambah terus tapi kelakuan nggak berubah. Misalnya udah bukan bayi lagi mestinya, tetapi masih perlu dipakein popok karena masih kencing sembarangan, pup sembarangan, marah sembarangan, ngomong sembarangan. Masih merangkak kemana-mana, nggak mau berdiri, nggak mau terima tanggung jawab, maunya main aja. Jadi masalah juga kalau pertumbuhan bantet, lama ke gereja tapi kelakuan nggak berubah. Slow to learn, lambat belajarnya. Mungkin karena saudara menolak makanan keras. Kalau dengar firman Tuhan yang berbicara pertobatan, ada yang nyaut, oh itu konteksnya sebenarnya bicara mengenai A, B, C, D. Seakan-akan sudah PhD, dokter teologi, padahal semakin dokter malah semakin rendah hati harusnya. Slow to learn.
Ada yang bayi rohani, kelamaan bayi rohaninya, karena lambat belajarnya. Nah, kenapa lambat belajarnya? Karena setiap kali dengar firman Tuhan, yang gak enak di kuping, sakit di dada, nafasnya sesak. Loh, kok pendetanya ngomongin saya? Come on, ini firman Tuhan bagi kita semua. Bukan untuk 1-2 orang saja, tapi Roh Kudus akan berbicara dengan bahasa yang berbeda. Karena 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi yang memang seharusnya merasa tertegur, merasa diajar, dididik, merasa dinyatakan kesalahannya, untuk memperbaiki kelakuan. Kalau kita dengar firman Tuhan, kalau rasanya enak, lucu, fun, ada yang salah sebetulnya. Seharusnya memang solid food, makanan keras. Mungkin nggak suka sayur, makin dikunyah makin pahit, tapi gizinya bagus untuk hidupmu. Mungkin capek ngunyah daging, susah telennya, tapi gizinya bagus untuk pertumbuhan. Ya, sesekali ada minum susu. Bicara yang ringan dan mendasar, tapi jangan setiap kali. Slow to learn, lambat belajarnya, lambat pertumbuhannya, nggak berubah-berubah kelakuannya, gitu lagi. Karena kalau dengar firman Tuhan di beberapa sisi yang nggak lucu, nggak enak didengar, saudara malah bisa tersinggung, ngambek dan mulai nggak ibadah online lagi, nggak ikut Zoom lagi, tiba-tiba ghosting, ngilang aja, no respon di grup. Mari, jangan larut dalam perasaan karena saudara bukan Adam Sari. Sikapi makanan keras seperti layaknya orang dewasa, itu bagus untuk diri kita. Terima, kunyah, telan, dan perbaiki kelakuan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Walau susu mungkin mudah ditelan, bicara firman yang enak didengar, memotivasi, indah, janji Tuhan, berkat, nice. Tetapi firman Tuhan yang makanan keras juga perlu sekali, karena janji Tuhan ada syaratnya. Ada berkat, ada kutuk. Memotivasi iya, tapi apakah kau termotivasi untuk hidup bagi Tuhan, atau termotivasi sekedar membangun ambisi pribadimu? Berkat baik jika jadi saluran berkat, terutama untuk tujuan Kristus. Tapi kalau bicara berkat tapi tanpa kedewasaan stewardship, pertanggungjawaban mengelola anugerah Tuhan, maka kita bisa kehilangan hal yang dipercayakan dalam tangan kita. Mungkin selama ini sisi firman Tuhan yang kita baca sudah utuh, sudah kejadian sampai Wahyu dikupas, udah dikupas semua. Tetapi ya sama-sama makanan, susu dan makanan keras sama-sama makanan, tetapi seperti doktrin yang beda kedalaman pembahasan firman Tuhan. Butuh didampingi oleh pertumbuhan gigi dan kedewasaan, bisa ngunyah sendiri, maka baru bisa makan solid food. Ketidakdewasaan rohani membuat kita tersinggung dan tak mau atau tak mampu mendengar kebenaran firman Tuhan secara utuh. Butuh ada gigi yang tumbuh dan dipakai setiap hari, baru akan tumbuh baik giginya dan akhirnya mampu mengunyah makanan padat. Harus ada aksi kita untuk lebih ngotot, lebih mikir, lebih ngunyah firman Tuhan yang diberitakan. Bukan susu, itu udah dicerna terlebih dahulu. Seperti sapi, kan habis makan rumput barulah hasil mencernanya, salah satunya adalah susu. Tapi ini kita langsung yang mengunyah makanan keras. Dalam makanan keras butuh usaha kita untuk tetap mendengarkan firman Tuhan, walau nggak lucu, nggak enak, nggak menarik. Karena it's not about us, it's about the word of God. Kita harus perhatikan ciri-ciri ketidakdewasaan rohani, ciri-ciri bayi rohani. Characteristic of Christian baby is inability to self-feed. Karakteristik bayi rohani, ketidakmampuan dalam memberi makan dirinya sendiri. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sudah ada peringatannya, janganlah engkau lupa. Bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi memperkatakan firman. Kita bisa diskusi di grup, kita bisa diskusi di Zoom meeting 3M, MWM, komik. Renungkanlah itu siang dan malam. Apa yang menjadi isi kepalamu, isi hatimu, isi pikiranmu, ya firman Tuhan harusnya. Sibuk membangun diri untuk menyenangkan Tuhan, supaya kita bertindak hati-hati seperti sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
Sebab dengan demikian perjalanan saudara akan berhasil. Sukses, yes, kau akan hoki, diberkati, beruntung. Apa yang menjadi isi kepalamu, isi hatimu, isi pikiranmu, harusnya ya firman Tuhan. Seharusnya firman Tuhan supaya kita semua alami janji Tuhan. Bukan sibuk mikirin kesel sama orang, benci sama menantu, pahit sama mertua, sibuk mikirin jodoh, sibuk mikirin kerjaan, sibuk mikirin kekurangan orang, dosa orang, salah orang, sibuk mikirin banyak hal. Perhatikan ciri bayi rohani. Makan mesti disuapin, mesti ditanyain, disamperin, diajak obrol, diperhatiin. Padahal firman Tuhan berkata, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, muridnya Tuhan. Tetapi bayi rohani bahkan boro-boro pergi menginjil, bisa tetap beribadah saja sudah ucap syukur. Nah, kita cek kembali diri kita. Apakah kita perlu di WhatsAppin, dikontekin, baru ingat ibadah, baru ikut 3M MWM komik? Apa justru kita yang mulai ajak setiap orang kenal Tuhan Yesus? Apa kita mulai sapa dan doakan orang di kontak kita, follower kita, di sosmed kita, atau mungkin di pekerjaan kita, di bisnis kita, atau bahkan orang yang kita nggak kenal untuk menerima Tuhan? Atau kita sibuk nunggu disuapin? Kalau dewasa rohani, kita bisa cari dan bikin makanan kita sendiri, kita punya. Kita masak sendiri, setiap hari kita baca firman Tuhan sendiri tanpa perlu diingatkan. Nah, it's okay bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bisa membaca firman Tuhan setiap hari kemarin-kemarin. Tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan untuk mulai membaca firman setiap hari. Mulai berperilaku seperti layaknya orang yang dewasa rohani. Sadar betul bahwa tanpa gizi rohani firman Tuhan setiap hari, maka kita tidak akan mampu menghadapi dunia dengan setiap siasatnya, siap menerkam kita kalau kita meleng atau buka celah. Gak ada bayi yang tumbuh baik kalau makan seminggu sekali. Seperti kita ibadah online, seminggu sekali misalnya. Harus makan setiap hari. Bisa kelaparan rohani nanti, kurus rohani, kurang gizi rohani. Coba kalau sikat gigi nggak maksimal, ada makanan yang nyelip, jadinya giginya banyak bolong. Kadang kitanya sih fine aja, baik-baik aja, tapi orang lain yang diajak ngomong, bau banget, karena banyak makanan busuk nyelip. Dan sikat gigi tadi nggak maksimal, mulutnya bau. Kalau dalam kehidupan mungkin perkataannya bau, responnya bau, bikin pusing orang lain. Kata-katanya bau, menusuk, mengganggu. Makanya kita butuh bertumbuh maksimal di dalam Kristus. Mari berusaha bertumbuh sampai kedewasaan penuh. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. A perfect man, teleos, full grown, mature, wanting nothing, necessary to completeness. Mature enough to want nothing, teleos. Titik dewasa sampai tidak menginginkan apa-apa lagi, hanya hidup mau menyenangkan Tuhan. Christ is enough. Kristus adalah cukup bagiku. Teleos, sempurna, dewasa, seperti orang yang sudah dewasa, sudah lebih tidak merepotkan dibanding bayi. Apa kita masih suka banyak maunya? Apakah sudah cukup dewasa atau masih bayi rohani? Perhatikan makanan kita. Makanan bayi atau makanan orang dewasa? Kalau kita mau bertumbuh, mulai bukan hanya makan susu tapi juga makanan keras. Milk or solid food? Eat solid food. Makanlah makanan keras. It's a solid food, complete and deeper spiritual doctrines of the gospel. Makan makanan keras, Injil yang utuh, dan dengan doktrin yang mendalam. Nah, kebenaran firman Tuhan juga kita nggak bisa cuma mau dengar yang enaknya aja. Tetapi peringatan keras atau teguran kita nggak mau dengar. Walau susu mungkin lebih mudah ditelan. Bicara firman yang enak didengar, memotivasi, indah, janji Tuhan, bicara berkat, it's nice. Tapi firman Tuhan yang makanan keras juga perlu sekali. Karena janji Tuhan tuh ada syaratnya. Ada berkat, ada kutuk. Ada janji, ada syarat. Memotivasi iya. Tapi apakah kau termotivasi untuk hidup bagi Tuhan? Atau termotivasi sekedar membangun ambisi pribadimu? Berkat baik jika jadi saluran berkat, terutama untuk tujuan Kristus. Tapi kalau bicara berkat tapi tanpa kedewasaan, stewardship, pertanggungjawaban mengelola anugerah Tuhan, maka kita bisa kehilangan hal yang dipercayakan dalam tangan kita. Seperti Matius 25:36, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mari makan makanan keras firman Tuhan yang menegurmu, memperbaiki kelakuanmu, membawamu ke dalam pertobatan. Ubah.
Characteristic of Christian baby is an inability to self-feed. Karakteristik bayi rohani adalah ketidakmampuan tanggung jawab memberi makan diri sendiri. Mari setiap hari kita baca firman Tuhan sendiri tanpa perlu diingatkan, tanpa ditanyain. Mari pastikan saudara ikut Zoom 3M Pria Sejati, MWM Wanita Bijak, dan MSC Youth. Mulai berperilaku seperti layaknya orang yang dewasa rohani. Sadar betul bahwa tanpa gizi rohani firman Tuhan setiap hari, maka kita tidak akan mampu menghadapi dunia dengan setiap siasatnya yang siap menerkam kita kalau kita meleng atau buka celah. Ya, untuk bertumbuh dewasa rohani, perhatikan gizi rohanimu. Jangan mudah tersinggung kalau dengar firman Tuhan yang nggak enak, nggak lucu. Tetapi makan juga makanan keras firman Tuhan secara utuh. Eat solid food, jangan cuma nyaman minum susu. Mulai belajar, dengarkan, dan sukai firman Tuhan bukan sekedar bagian yang enaknya aja, tapi syaratnya juga dan perintahnya juga. Oke, sebelum kita terima perjamuan kudus, saya memberi kesempatan. Mari, bagi yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, atau mau rekonsiliasi komitmen hubunganmu kepada Tuhan, ulangi doa saya, minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupmu dan memampukan saudara untuk bertumbuh maksimal di dalam Kristus. Tidak pilih-pilih makanan rohani, tetapi juga makan makanan keras untuk diubahkan menjadi pribadi yang maksimal dalam Kristus. Mari ulangi doa saya. Tuhan Yesus, saya meminta ampun atas dosa dan kesalahan saya. Saya menerima Kau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita sudah ibadah, persiapkan roti, biskuit, crackers, anggur, sirup, teh untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami minta ampun atas setiap dosa kami dan kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Mari lepaskan pengampunan atas ayah ibumu, menantumu, mertuamu, anakmu, adikmu, kakakmu, temanmu, atau saudaramu. Ampuni mereka karena kita terlebih dahulu diampuni. In Jesus' name we pray. Amin. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yes, amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Thank you for the cross. Thank you for your forgiveness. Mari angkat suaramu. Berseru, berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Kau sanggup pulihkan keadaanku. Seluruh hidupku
Saya percaya Tuhan memampukanmu untuk melepaskan pengampunan kepada setiap orang. Tuhan memampukanmu untuk bertumbuh maksimal dalam Kristus. Pilih makanan keras, bukan hanya susu. Dan kita semua pasti alami jawaban doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Happy Sunday.